Oke, baik. Ya, kita mulai ya. Jadi untuk pertemuan kita pada malam hari ini, ya, Bapak Ibu Visioner, kita akan bahas produk yang masuk di dalam kategori produk kita food and beverage, yaitu GoShip. Nah, jadi sesuai dengan topik kita, GoShip ya, yang kita juga sudah dapatkan dari Zoom kita, yaitu Cleanse Your Body, Enhance Your Beauty. Ya, jadi ini adalah tagline yang diambil dari GoShape. Nah, jadi membantu untuk membersihkan tubuh kita, detoksifikasi racun, serta menjaga supaya tubuh kita juga tampil lebih cantik lagi, lebih tampan lagi, lebih awet muda lagi. Karena di dalam sini terdapat banyak sekali manfaat-manfaat yang bisa didapat dari GoShape. Termasuk juga saya pribadi, ya Bapak Ibu, saya juga sudah merasakan manfaat dari GoShape ya setelah saya coba selama sekitar 1 bulan. Ya. Ini sangat bagus sekali ternyata produk ini untuk menjaga tubuh ini jadi ideal lagi. Ya, jadi sesuai dengan tagline-nya, Cleanse your beauty, your body, enhance your beauty. Ya, kita next. Oke, ini adalah masalah problem kesehatan manusia ya. Nah, biasanya kalau misalkan kita lihat Bapak Ibu visioner dari balita, anak-anak, remaja itu masalah-masalah kesehatannya itu tidak separah ketika kita sudah berusia 20 tahun, 40 tahun, 65 tahun ya. Jadi memang ada beberapa penelitian juga yang kita rasakan ya di usia 40 tahun sebenarnya kita masih punya kesehatan yang cukup prima ya, tapi ketika kita sudah lewat dari setengah abad ya atau bisa dibilang lewat 50 tahun ini mulai muncul nih masalah-masalah problem kesehatan kita. Dan yang paling utama, yang paling besar ya problem kesehatannya apa? Kolesterol. Terus begitu gula darah, diabetes, stroke. Nah, ini adalah penyakit yang menjangkit jarang sekali di usia-usia balita sampai 50 tahun ya. Biasanya 50 tahun ke atas sudah mulai nih muncul problem-problem kesehatan masalah pada kita ya. Nah, masalahnya apa? Sebentar ya. Oke. Ya, oke kita lanjut ya. Masalahnya apa? Masalahnya adalah eh, kesehatan di dalam tubuh kita ya. Ini akibat dari tabungan yang sudah kita jalani dari ketika kita usia muda. Jadi pada saat muda, ya memang karena tubuh kita ini dia perlu waktu untuk mengumpulkan, perlu waktu untuk regenerasi sel-sel, terus begitu juga masih dalam tubuh kita ya. Ketika masih muda, mungkin kita juga pada saat usia muda elastisitas terutama dari pembuluh darah kita juga masih elastis, masih cukup bagus sehingga masalah-masalah penyumbatan yang terjadi dalam tubuh kita itu tidak terlalu tinggi ya. Sehingga mungkin ada kolesterol, tapi kalau misalkan kolesterol begitu kan akan ada penyumbatan lemak ya di pembuluh darah kita. Nah, karena pembuluh darah kita elastis ketika usia muda, ini pembuluh darah apa masalah kolesterol ini bisa tidak terlalu bermasalah ya. Tapi ketika sudah berusia lewat dari 50 tahun, ini kolesterol ini makin kelihatan lagi karena kenapa? Pembuluh darah kita juga sudah makin menyempit, makin keras ya. Terus begitu darah juga semakin kental. Jadi apa yang terjadi sama kita di usia 50 tahun ke atas ya, penyakit-penyakit yang sering umum kita dengar itu adalah akibat tabungan dari pola hidup kita yang tidak sehat dari balita, anak-anak sampai 20 sampai 50 tahun ya. Jadi buat kita-kita Bapak Ibu visioner ya, kalau misalkan mau cara alami untuk menghindari dari itu semua ya, kita terapkan pola hidup sehat, makan makanan yang bergizi. Tapi kadang-kadang pola hidup sehat, makanan-makanan bergizi ini tidak cukup ya, karena masalahnya kita juga hidup di perkotaan ya. Mungkin buat kita-kita ya yang hidup di kota-kota besar, di mana kota-kota besar ini banyak sekali hal-hal yang membuat pola hidup kita tidak sehat. Bukan hanya dari makanan, tapi dari lifestyle kerja, dari
lingkungan, ya termasuk juga polusi, termasuk juga udara yang kita hirup, ya termasuk juga dari sinar matahari dan lain sebagainya. Lama-lama itu akan menjadi tabungan kita di usia lanjut, ya. Nah, ini kita lihat data berikutnya yang diambil dari Kompas. Sebenarnya ini juga bisa Bapak Ibu cari di entah di sumber yang manapun. 10 penyebab kematian di Indonesia menurut WHO. Nah, data ini yang kita lihat yang paling tinggi, ya, masalah kematian diakibatkan oleh stroke, ya, penyumbatan yang terjadi pada pembuluh darah kita akibat adanya emboli. Jadi kalau ada pembuluh darah yang yang menggumpal terus lalu disebarkan ke seluruh tubuh, ya, pembuluh darah kita ini darah ini bersirkulasi. Nah, sampai di syaraf percabangan, ya biasanya di otak ini, syaraf di otak ini pembuluh darahnya ini cukup kecil. Jadi kenapa banyak stroke yang terjadi penyumbatan itu di otak. Jadi pembuluh darahnya agak kecil, banyak cabangnya. Nah, ketika gumpalan darah ini sampai ke otak, akibatnya apa yang terjadi? Ya, penyumbatan ini terjadi di otak dan akibatnya komunikasi dari otak ke bagian tubuh yang dituju atau bagian tubuh yang dihambat ini terganggu. Ya, jadi makanya kenapa kita lihat banyak sekali saudara-saudara kita yang stroke itu sampai nggak bisa jalan ataupun komunikasinya terganggu, ya karena sinyal transmisi dari otak ke bagian tubuh yang diperintahkan itu tidak tersalurkan, ya sehingga bukan karena mereka tidak bisa tapi karena apa eh, sinyal dari otak itu ke bagian tubuh yang dituju itu agak terhambat, ya. Lalu kemudian apa selain stroke? Serangan jantung. Nah, ini juga jadi masalah, ya, penyumbatan pembuluh darah ini kalau misalkan benar-benar menyumbat sampai di jantung, ini bisa menyebabkan serangan jantung. Nah, jantung ini sebenarnya kuat, Bapak Ibu. Dia sudah memompa darah di dalam tubuh kita sampai bertahun-tahun, ya. Tapi yang menyebabkan masalah jantung lemah itu karena ada kembali lagi, ya, penyumbatan. Jadi disebabkan oleh pembuluh darah, ya. Pembuluh darah ini ada gumpalan ketika sampai di bagian yang lemaknya cukup banyak, ya, itu plak-plak itu cukup banyak menyempitkan pembuluh darah, akibatnya menyumbatlah gumpalan darah itu ke bagian yang berlemak sehingga menyebabkan serangan jantung, ya. Lalu kita lihat berikutnya ada diabetes, ya ini juga masalah gula, ya penyerapan gula di dalam tubuh kita tidak optimal, lalu juga TBC, sirosis hati dan lain sebagainya. Tapi yang top 3-nya yang biasanya kita kenal di masyarakat ini 3 deh, ya. Stroke, serangan jantung, sama diabetes mellitus, ya. Yang lain-lainnya itu masih kecil. Nah, inilah yang kalau bisa ya Bapak Ibu, ya kita hindari dengan cara pola kita yang sehat, ya. Tapi penyebabnya kembali lagi kita lihat seperti ini, ya. Pola hidup kita di zaman modern, di perkotaan. Air udara kita terpolusi, pola makan kita tidak berimbang, terus begitu juga pola hidup stres karena tekanan kerja, karena tekanan finansial ataupun apapun yang membuat pola hidup kita stres. Nah, pola hidup kita stres otomatis tubuh kita jadi kurang istirahat. Tubuh yang kurang istirahat akhirnya metabolismenya terganggu, ya. Ketika kita metabolisme tidak terganggu, ini kita mencari jalan pintas dengan cara makan. Nah, pola makan tidak berimbang, lalu juga kurang olahraga. Jadi ini adalah siklus atau lingkaran yang terjadi sama kita-kita di kehidupan perkotaan kita. Ya, muncul tadi masalah-masalah stroke, penyumbatan jantung, dan lain sebagainya. Karena kalau berdasarkan data yang kita temukan, atau mungkin sebenarnya kita lihat secara langsung, ya, mungkin rekan-rekan kita atau saudara-saudara kita yang tinggal di pedesaan, yang eh, punya usaha seperti lahan, sawah, dan jauh dari perkotaan, itu biasanya hidupnya lebih sehat, sekalipun rokoknya kuat. Ya, ini terus terang ya, karena memang saya juga punya saudara, ya, yang kebetulan dia punya dia juga bekerja di sawah, bukan pemiliknya, ya. Rokoknya kuat, tapi saya herannya adalah dia bisa hidupnya tetap
sehat, tetap kuat. Karena kenapa? Dia dengan aktivitas sehari-harinya, dengan mencangkul di sawah, ya, ini sudah otomatis olahraga. Lalu juga air dan udaranya tidak terpolusi karena masih di pedesaan, ya. Nah, olahraga ini dia akan membantu untuk membakar lemak, membakar kolesterol ataupun zat-zat yang tidak diperlukan oleh tubuh kita. Jadi sekalipun pola makan yang tidak berimbang, ya, sekalipun makannya porsi makannya besar, tapi karena fisiknya ini dipakai untuk olahraga, tetap badannya itu proporsional. Nah, inilah yang menyebabkan pola hidup di perkotaan dan pola hidup di pedesaan ini bisa berbeda, ya. Bisa dibilang beda jauh, ya. Jadi inilah yang menjadi problem masalah kita, ya. Nah, berikutnya, ya, ini karena kita sudah mau masuk ke produk kita yaitu GoShape, ya. Jadi kita bahas dari tujuan produk ini, ya. Tujuan produk ini adalah detoksifikasi usus, ya. Ya, mohon maaf. Ya. Di produk ini dia akan membantu untuk detoksifikasi usus, ya. Karena ada penelitian juga yang dari Switzerland saya pernah baca bahwa kebanyakan masalah yang terjadi di dalam tubuh kita ini terjadi karena racun ataupun sumber-sumber yang berasal dari penyerapan yang tidak sehat. Dari mana? Dari usus. Nah, karena itu, ya, bisa dibilang masalah-masalah seperti stroke, kolesterol, dan lain sebagainya itu juga disebabkan karena usus yang menyerap semuanya, ya, vitamin, mineral ataupun zat-zat yang tidak diperlukan oleh tubuh seperti lemak, ya, ataupun kalau misalkan kita sudah biasa dengar, ya, yang sering ada di depan toko Alfamart atau Indomaret banyak sekali tukang gorengan. Nah, ini dia, ya, sumber dari masalah usus kotor. Karena kita juga bukan hanya makan dari gorengannya, tapi kita juga makan minyak yang ada di dalam situ, ya. Nah, masalahnya minyak ini sebenarnya gorengan ini sebenarnya sehat kalau diproses dengan minyak yang dipakai satu kali. Ya, tapi kalau misalkan kita lihat, ya, di dagang pinggir jalan, minyak ini tidak dipakai hanya satu kali, tapi dipakai berkali-kali. Minyak sudah habis, ditambahkan. Minyak sudah habis, ditambahkan. Ya, dipakai berulang-ulang sampai kadang-kadang kita lihat minyak itu bukan berwarna kuning lagi, tapi sudah warna coklat gelap, hampir kehitaman. Nah, ini yang berbahaya, ya, karena di dalam situ banyak sekali lemak-lemak yang dapat menyebabkan usus kita kotor. Nah, diserap sama usus, lemak-lemak yang diserap oleh usus diedarkanlah oleh pembuluh darah kita ke seluruh organ tubuh kita, didistribusikan ke seluruh bagian tubuh kita, sehingga inilah yang menjadi sumber masalah penyakit dalam tubuh kita. Efeknya akan terjadi di usia nanti ketika kita sudah berusia lebih, ya, ketika 50 tahun, atau bahkan munculnya di sebelum-sebelumnya, ya, seperti penuaan dini. Jadi ini yang perlu kita waspadai. Nah, sebelum kita masuk, ya, Mbak Ibu Visioner, ini ada sedikit sharing dari kita, ya, di mana jalur penyerapan di dalam tubuh kita itu ada 4 tahap, ya. Ada ADME, ini yang biasa dikenal di dunia medis, dari absorpsi, ya, penyerapan, lalu juga masuk ke dalam jaringan tubuh kita, ya, sudah diabsorpsi, lalu akan masuk ke distribusi, ya, distribusi disebarkan oleh pembuluh darah kita, oleh darah kita ke seluruh tubuh kita. Nah, di dalam tubuh kita ketika sampai ke sel-sel tujuan ataupun ke organ tujuan, ini akan dilakukan metabolisme, ya, dengan cara nutrisi vitaminnya ini akan penetrasi ke organ tubuh kita, dan organ tubuh kita akan mengeluarkan hasil dari pembakaran nutrisi vitamin ini lewat metabolisme ini untuk didistribusikan lagi ke sistem yang terakhir, ekskresi, ya, ini dibuang, ya, zat-zatnya oleh tubuh kita dalam rupa urin ataupun dalam rupa feses ataupun dalam rupa keringat, ya, berbagai macam cara. Nah, inilah jalur penyerapan yang ada di dalam tubuh kita yang menyebabkan hampir 80% tadi, ya, masalah-masalah penyakit tubuh kita. Jadi kalau misalkan organ kita bermasalah, ya, terus begitu juga
penumpukan lemak seperti kolesterol dan lain sebagainya, ini sumber akarnya adalah ada di jalur penyerapannya, dari absorpsi, dari distribusi, dari metabolisme atau dari ekskresi, ya, yang akibatnya menyebabkan organ tubuh kita itu tidak berjalan dengan maksimal. Nah, lalu bagaimana cara untuk mengatasinya? Ya, cara untuk mengatasinya adalah makan makanan atau minum minuman yang mengandung tinggi serat. Ya. Karena serat ini dia akan membantu menurunkan kadar kolesterol yang ada di hati. Jadi kolesterol itu yang ada di tubuh kita, ya, lemak yang ada di dalam tubuh kita, itu prosesnya di hati. Jadi diserap oleh hati, lalu juga didaur ulang oleh hati. Jadi apapun yang kita konsumsi, ya, itu kan melewati kerongkongan, lambung, lalu lari ke hati. Nah, di lari hati ini, di hati yang di organ kita yang hati ini, dia akan didaur ulang. Ya, jadi lemak yang akan masuk, lalu juga lemaknya akan dikeluarkan, ya, dari hati ke arah usus halus kita. Nah, yang terjadi kalau misalkan kita tidak mengkonsumsi makanan atau minuman yang mengandung serat, kadar kolesterolnya ini bisa tinggi, ya. Karena kenapa? Sirkulasinya ini jadi cepat, ya, tidak diserap oleh hati, tapi langsung lari ke usus halus, ya, tidak didaur ulang, lari ke usus halus, yang akibatnya apa? Usus halus menyerap seluruhnya, termasuk juga lemak-lemak, ya. Jadi penting buat kita untuk minum minuman serat supaya apa? Lemak ini bisa disaring di hati sehingga bisa bisa tidak lanjut ke usus kita, ke usus halus, ya. Jadi dari lemak ini di hati dia akan disekresi, tidak menuju ke usus halus. Inilah tujuannya ada makanan serat atau minuman berserat, ya. Lalu solusinya apa? Solusinya kita punya satu produk kita, minuman yang mengandung serat yang tinggi, yaitu GoShape, ya. Jadi GoShape ini, ya Bapak Ibu Visioner, ini adalah minuman serbuk dengan rasa eksotik. Di dalamnya ini mengandung serat alami. Jadi bukan serat yang ekstrak dari zat-zat kimia, tapi benar-benar serat alami dari ekstrak buah-buahan, dari ekstrak sayur, dan juga ada nutrisi serta protein yang nanti akan kita lihat, ya, bahan-bahannya. Tujuannya apa? Untuk membantu detoksifikasi, yang mengeluarkan racun-racun. Yang pertama, racun-racun di usus kita, dan yang kedua akan membantu mengoptimalisasi kinerja hati, ya, sehingga lemak di dalam tubuh kita itu tidak terserap di usus kita, ya. Nah, ini adalah kandungan dari GoShape, ya Bapak Ibu Visioner, seperti kita bisa lihat, ya. Serat alaminya dari mana? Ini serat alaminya ada di fruit extract, ya, ekstrak dari buah-buahan dan ekstrak dari sayur-sayuran, ya, serta ada spirulina. Nah, jadi kita bisa mendapatkan manfaat serat secara alami dari GoShape karena dia di dalamnya ekstrak dari buah, sayuran, dan spirulina, ya. Jadi bukan serat yang diciptakan dari bahan-bahan kimia, tapi serat alami. Terus begitu juga di dalamnya ada chromium picolinat, ada psyllium husk, terus begitu juga frukto oligosakarida. Ini juga dikenal kandungan sakarida yang ada di dalam buah-buahan yang membantu untuk detoksifikasi racun-racun dan juga menjaga keseimbangan tubuh kita. Nah, plusnya apa? Selain serat yang di dalam GoShape, dia ada plus tadi yang kita bahas, itu ada nutrisi, vitamin, dan mineralnya, ya. Nutrisi, vitamin, dan mineralnya apa? Glutathione. Nah, ini glutathione adalah super antioksidan. Sekalipun level 2 di dalam piramida super antioksidan, tapi termasuk bagian super, top 3 dari super antioksidan selain SOD dan katalase, ya. Di urutan keduanya ini adalah glutathione. Lalu ada juga vitamin E, vitamin C, ya. Ini bagus untuk kesehatan kulit dan juga kuku. Jadi kita bisa mendapatkan manfaat bukan hanya kesehatan dari tubuh kita, dari detoksifikasi kolesterol, lemak yang ada dalam tubuh kita, tapi juga ada kesehatan tambahan yang kita dapatkan, yaitu
kulit, kesehatan kulit dan juga kuku kita ya. Jadi lebih bagus. Ada vitamin E, vitamin C, dan ada kolagen. Kolagennya ini bukan kolagen biasa, tapi kolagen yang ada di minuman kita, yaitu pusat kopi. Kolagennya sama, yaitu kolagen peptida. Sama yang terakhir adalah garam bambu. Ini garam bambu ini dia mengandung banyak sekali mineral-mineral alami. Ini adalah salah satu garam dengan kandungan mineral paling murni yang kita bisa dapatkan. Jadi inilah kandungan-kandungan yang ada di dalam gosip ya. Nah, ini ada kandungan yang mungkin cukup asing kita dengar, namanya adalah chromium picolinat. Ya. Jadi chromium picolinat ini apa? Ini adalah bentuk mineral yang dapat membantu untuk mengontrol kadar gula darah. Ya, jadi kadar gula darah di dalam tubuh kita yang sudah tersebar, yang ada di sistem sirkulasi darah kita, ini akan dibantu dikontrol, dibantu untuk diserap oleh yang namanya chromium picolinat ya. Ini adalah mineral kita, sehingga ini bisa membantu menurunkan gula darah, menurunkan kadar kolesterol juga, dan juga otomatis dia akan menurunkan berat badan karena dia akan membantu menghambat penyerapan lemak ya. Dengan cara apa? Dengan cara tadi ya, mengoptimalisasi kinerja hati, sehingga lemak ini yang ada di dalam makanan yang kita konsumsi itu tidak lari ke usus, tapi diserap di hati untuk langsung disekresi. Jadi tidak diserap oleh usus lalu diedarkan ke seluruh tubuh ya. Nah, berikutnya adalah spirulina. Kita sudah kenal ya, spirulina ini bisa dibilang superfood ya, karena ini adalah ekstrak dari tanaman spirulina. Kenapa namanya spirulina? Ketika di zoom bentuk selnya itu seperti spiral ya. Nah, ini spirulina ini dia akan membantu untuk meningkatkan kinerja sistem pencernaan kita, serta menurunkan kadar kolesterol di dalam tubuh kita ya, LDL ataupun HDL. Itu juga membantu menjaga kesehatan jantung kita. Dengan caranya apa? Ya, dengan caranya detoksifikasi dari lemak-lemak yang menempel ataupun plak-plak yang menempel di pembuluh darah kita. Ini adalah uh, kandungan yang ada di spirulina ya. Nah, manfaat yang kita bisa dapatkan apa? Ini yang paling pertama yang pastinya adalah dia akan membantu membuang sampah yang sudah ada di usus kita ya. Kadang-kadang sampah di dalam usus kita ini sudah menumpuk beberapa lama ya, bahkan puluhan tahun. Ini kalau misalkan gawat ya, bisa puluhan tahun, mungkin selama bertahun-tahun atau selama berbulan-bulan ya, sampah yang ada di dalam tubuh kita ini menumpuk, sehingga ini sehingga ini perlu untuk dibantu diregenerasi, perlu untuk didaur ulang ya, dibantu dengan apa? Dengan GoSafe. Lalu membuat tubuh menjadi lebih langsing. Caranya seperti apa? Membantu untuk menghambat penyerapan lemak di dalam tubuh kita. Dan kemudian ya, karena di dalam sini ada vitamin E, vitamin C, terus begitu juga ada garam bambu dan kolagen, ini akan membantu untuk menjaga kesehatan dari rambut, kulit, dan kuku. Nah, jadi yang namanya kolagen yang sebenarnya kita ketahui itu biasanya untuk bagus untuk kulit ya, tapi lebih dari situ sebenarnya kolagen itu bagus untuk rambut, untuk kuku, dan juga sebenarnya bagus untuk persendian dan tulang kita ya. Ini adalah manfaat dari kolagen yang ada di dalam sini, karena di sini dia ada kolagen, dan kandungan kolagennya ini bukan kolagen biasa tapi kolagen peptida atau peptan. Ini daya serap di dalam tubuhnya, di dalam tubuh kita itu tinggi, hampir 90%, karena di dalamnya situ, di kolagen itu ya, itu lebih halus ya dari partikel-partikel ya, sehingga lebih mudah diserap oleh tubuh kita ya. Yang terakhir adalah otomatis setelah rambut, kulit, kuku kita itu lebih terjaga, bentuk tubuh kita lebih ideal, otomatis kita juga lebih sehat, lebih cerah, lebih berenergi, dan juga tampil lebih awet muda. Itu intinya ya, profesional ya. Nah, cara konsumsinya gimana? Cara konsumsinya GoSafe ini kita campur aduk dengan air minum ya. Kalau misalkan
gosip ini karena dia kandungannya cukup tinggi, ya. Eh, Biasanya kalau saya pribadi, saya menggunakan checker ya supaya campurannya ini lebih cepat karena ini cukup menggumpal kalau misalkan kita larutkan dengan air dingin ya. Jadi kalau misalkan mau campur lebih merata lagi, ini bisa dibantu dengan shaker ya. Ini setelah di shake ya, ini kita konsumsi dan habiskan, langsung dihabiskan ya karena ini pengalaman saya ya ketika gosip ini kita konsumsi ya ketika saya taruh begitu saja lama-lama dia akan cukup buat agak keras ya jadi seperti gel yang ada di bawahnya jadi kita setelah di shake itu kita sarankan untuk konsumsi dan habiskan segera lalu baru kita uh, minum air putih sekitar 1 sampai 2 gelas ya dan supaya aktif ya penyerapan lemak di dalam tubuh kita dari gosip ini, kita konsumsi gosip ini setiap hari sebelum makan ya supaya lemak yang kita konsumsi ya ini bisa dibatasi jumlah serapannya di dalam tubuh kita. Oke. Nah, potensi gosip. Jadi buat Bapak Ibu nih, ya, mungkin buat kita-kita yang ingin konsumsi gosip atau ingin melakukan penjualan ulang atau reseller dari produk kita, ya, potensinya apa sih yang gosip yang bisa didapatkan dari produk gosip ini ya? Potensinya sangat besar. Karena kenapa? Yang pertama, jumlah penduduk di Indonesia ini cukup banyak ya. Dengan tambahnya jumlah penduduk yang banyak, tambah lagi ya jumlah makanan atau minumannya sekarang juga makin aneh-aneh ya udah ada makaroni pedas udah ada gorengan-gorengan itu dari dulu ya tapi sekarang masih terkenal udah ada contohnya apa mie yang dicampur dengan chili oil terus gitu dimsum mentai dan lain sebagainya ya kadang-kadang saya suka agak ngeri yang ngelihat itu sebenarnya memang menggoda mata tapi kalau di dalam dunia medis ya itu saya ngelihatnya aduh ini lemaknya tinggi banget ya ini harus hati-hati ya. Nah, minuman kekinian, terus begitu juga wisata kuliner, makanan-makanan kekinian, tambah lagi makanan siap saji, makanan instan yang sekarang banyak sekali, gampang sekali kita dapatkan. Ya, kalau dulu-dulu ya banyak makanan-makanan itu yang hanya dikukus ya. Itu sangat sehat, tapi sekarang sudah banyak yang dengan cara digoreng, sudah dengan banyak yang caranya ditumis dan lain sebagainya, bahkan di restoran-restoran makanan siap saji ya. Ini adalah sumber dari permasalahan kita ketika kita berusia tua ya, ketika kita berumur. Nah, pentingnya gosip ini ya, potensinya ini sangat besar. Karena kenapa? Kita perlu namanya minuman serat untuk menjaga supaya tubuh kita ini jadi lebih proporsional dan juga lebih sehat lagi ya dengan cara menyerap menyerap lemak-lemak dan dalam tubuh kita untuk disekresi, untuk dibuang ya, melalui sistem yang ada di ya. Oke, ya penutupan dari saya ya. Eh, kita gunakan GoShape kita ya, produk kita GoShape untuk menjaga kesehatan tubuh kita dan menjaga bentuk tubuh kita lebih ideal ya. Jadi seperti tagline kita yang di awal ya, cleanse your body, enhance your beauty dan juga di tagline akhirnya ya, go sehatnya, go langsingnya ya. Oke, kira-kira itu Bapak Ibu yang bisa saya sampaikan di pertemuan kita pada malam hari ini. Ini saya recordnya saya stop dulu.